tantangan global, ini adalah tantangan kita semua. Nah, itu sama saja menukar satu tragedi dengan tragedi lainnya. Get Up adalah sebuah organisasi aktivis politik progresif yang independen di Australia. Didirikan pada Agustus 2005. Organisasi ini bertujuan untuk mendorong aktivisme melalui internet dan kini juga terlibat dalam pengorganisasian komunitas secara offline. Pada mulanya, Get Up memusatkan perhatian pada isu-isu progresif seperti pemulangan David Hicks, peningkatan pendanaan untuk perusahaan penyiaran Australia atau ABC, dan diskusi publik mengenai kesetaraan perkawinan dengan mengandalkan petisi dan kampanye surel. Seiring berjalannya waktu, taktik Get Up berkembang melalui aktivisme dalam jaringan, mencakup pengorganisasian komunitas luar jaringan dan kampanye iklan berskala besar. Kini, Get Up berfokus pada perubahan kebijakan publik di berbagai bidang, termasuk lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Organisasi ini dibentuk oleh Jeremy Hemans, David Madden, dan Amanda Tattersall. Get Up awalnya meluncurkan kampanye untuk mempertanggungjawabkan pemerintah Howard setelah pemilihan federal 2004. Sejak itu, organisasi ini telah berkembang menjadi kekuatan signifikan dalam politik Australia dengan lebih dari 1 juta anggota. Kelompok ini semakin giat menyasar politisi yang dinilai menghalangi kemajuan sosial dan berhasil mengembangkan keanggotaannya hingga lebih dari 1 juta orang, menjadikannya kekuatan yang signifikan dalam kancah politik Australia. Kampanye mereka pun meluas ke berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, Great Barrier Reef, hak pengungsi, dan keadilan ekonomi. Bahkan, mulai terlibat aktif dalam kampanye elektoral di daerah pemilihan tertentu. Hingga saat ini, Get Up dikenal dengan kampanye yang mutakhir dan didanai secara baik, manfaatkan beragam platform media dan pengorganisasian akar rumput untuk mendorong perubahan kebijakan publik di bidang lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Sebagai organisasi yang independen dari partai politik dan bertumpu pada dukungan anggota, Get Up menyatakan telah meraih berbagai dampak penting, mulai dari pelindungan Great Barrier Reef hingga advokasi kesetaraan perkawinan dan pembelaan ABC yang melalui taktik seperti petisi dalam jaringan, komunikasi langsung dengan pengambilan keputusan, keterlibatan media, dan aksi luar jaringan. Banyak warga Australia mendukung kampanye Get Up terkait isu-isu seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia. Dukungan ini terlihat dari partisipasi aktif dalam petisi dan kampanye yang diadakan oleh Get Up, terutama dalam konteks pemilu yang mendatang. Seperti apa yang telah kami perankan, disinilah Get Up beraksi untuk membuat perubahan Australia. Involves overseeing debate in the House of Representatives and trying to keep it orderly, particularly at its rowdiest moments, the daily question time. Order. Well, Speaker, we're in a slightly different place to the one you usually occupy. Can you show us around what happens down here? Obviously, the Speaker's chair, which is where I spend most of my day. And you'll see
two dispatch boxes there, one for the Prime Minister and the Leader of the Opposition. No documents in there, but more lecterns these days. And you make sure that the debate is not just civil, but is conducted in a way that gets business of the Parliament done. Well, I like to call myself the unofficial referee of the Parliament. And there's one word that I like to use as Speaker, and that's respect. So no matter what the debate is, or no matter how passionate the debate is, I just want it to be respectful. So I'm sort of the chief respectful officer. The Speaker sometimes is involved in really dramatic moments in the Parliament, throwing people out, deciding how a debate gets resolved. Do you feel the weight of that? The standing orders, or the rule book for the referee, contains a series of recommendations and views and ideas of how the Parliament should proceed, and I follow them to the letter. Just as a referee does on the footy field, making sure when the whistle is blown, everyone stops, listens to the ref, and sometimes people have to get off the field. I don't like removing people from the House of Representatives because I think every member represents around 130,000 people, and I don't want to see those voices removed from the chamber. Did you always want to be Speaker? No. So this meant that you had to learn a lot about those parliamentary rules, because they are incredibly complex, aren't they? I've always had a deep respect for the Parliament. The first time I walked into this chamber as a member in 2016, I could barely breathe. I was so overwhelmed, I guess, with the feeling of entering this chamber, because it is the home of all the decisions that have taken place for our nation. So the day that I was dragged ceremoniously to the Speaker's chair probably will be one of the most important days of my life. It is a tradition dating back to the earliest days of the English Parliament that the Speaker, the person often stuck in the middle of a dangerous, sometimes fatal conflict between the Parliament and the monarch, has to be dragged to his seat to do their job. Do you feel that this Parliament is actually behaving itself pretty well? No 2 days are the same. I want the Parliament to be respectful. Tahun 2013, Australia berdiri di tengah pusaran perubahan. Ketidakpastian politik mengguncang fondasi pemerintahan. Di balik megahnya gedung parlemen, suara-suara kecil membentuk gelombang besar. Ini bukan hanya tentang pemimpin yang jatuh. Ini tentang tuntutan yang lahir dari rakyat kepada pemimpin yang mereka percayai. Aturan baru untuk menciptakan keadilan. Hak untuk didengar dalam setiap keputusan. Keadilan dalam membagi sumber daya dan akses pada informasi yang jujur dan transparan. Tekanan ini tidak lagi bisa diabaikan. Pertarungan ideologi pun memuncak. Saat suara-suara itu berkumpul, hanya satu pertanyaan tersisa. Siapa yang akan mendengar? Dan siapa yang akan tumbang? Inilah kisah tentang pergolakan, perjuangan, dan lahirnya babak baru dalam sejarah politik Australia. Terima kasih rekan-rekan sekalian, dan terima kasih kepada rakyat Australia. Hari ini saya kembali mengambil tanggung jawab sebagai Perdana Menteri Australia, tidak untuk kepentingan pribadi, namun sebagai tanggung jawab moral bangsa ini. Negara kita sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, mulai dari ketidakstabilan ekonomi global hingga diperlukannya reformasi di ranah pelayanan publik serta penanganan dan pengelolaan imigrasi. Saya kembali bukan untuk mengubah arah Australia secara drastis, namun untuk menegakkan, menyatukan, dan menstabilkan arah Australia ke depannya. Saya tahu hari ini bukanlah hari yang mudah bagi partai kami ataupun untuk seluruh rakyat Australia hari ini dimanapun Anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun di komunitas Anda. Pergantian kepala negara bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Namun, dengan adanya sistem demokrasi seperti ini adalah bentuk pertanggungjawaban suatu pemerintahan untuk rakyatnya dan juga untuk negerinya.
Hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Pertama, tentang peran Australia di dunia. Saya ingin meyakinkan mitra-mitra internasional kita bahwasanya kita, Australia, tetap konsisten dan berkomitmen dalam menjaga perdamaian dunia global, serta turut aktif dalam kerjasama kawasan Asia Pasifik, dan juga turut aktif dalam penanganan isu global seperti isu perubahan iklim ekstrim. Dengan menerapkan kebijakan pajak karbon di negara ini, maka kita sudah berkontribusi dalam menangani perubahan iklim yang ekstrim. Lalu yang kedua, yaitu kita akan mengaplikasikan kebijakan offshore processing untuk menangani isu pengungsi atau pencari suaka ke negara ini. Kita akan kembali memperkuat diplomasi aktif kita, bukan karena semata-mata posisi kita di dunia global, namun juga sebagai bentuk apa adanya dari negara kita. Negara yang adil, bebas, dan bertanggung jawab. Kedua, tentang kepercayaan rakyat. Terlalu lama politik kita diisi oleh kebisingan, perebutan suara, dan pernyataan-pernyataan yang bukan menjadi solusi. Saya tahu sekali bahwasanya rakyat Australia sudah sangat muak dengan politik yang hanya diisi oleh konflik. Maka saya dan tim saya akan bekerja untuk meredam perpecahan dan membangun kembali kepercayaan. Saya ingin politik kita kembali kepada prinsip melayani publik, bukan memecah mereka. Maka dari itu, saya serukan untuk rekan-rekan saya, untuk anggota parlemen dan seluruh anggota partai, mari kesampingkan perbandingan kita untuk negeri ini. Rekan-rekan sekalian, saya kembali tidak untuk menulis ulang sejarah, tetapi untuk membantu menulis ulang masa depan. Sebuah masa depan yang lebih adil, stabil, dan penuh harapan untuk semua warga Australia, tua maupun muda, yang berada di kota maupun yang berada di pedalaman, maupun yang lahir di sini, dan juga mereka yang mencari tempat tinggal di negeri ini. Ini bukan tentang saya, namun ini tentang Australia. Mari kita mulai lagi dengan semangat baru dan dengan tekad bersama. Rekan-rekan sekalian dan seluruh rakyat Australia, saya ucapkan terima kasih. Ketika argumen dan serangan silang memanaskan ruang sidang, di balik layar, para eksekutif bergerak cepat, menyiapkan jawaban atas tuntutan rakyat yang tak sabar menunggu. Bu Menteri, sedikit saja mohon waktunya, masyarakat ingin tahu arah kebijakan pemerintah. Oke, tapi sebentar aja ya, karena saya mau rapat habis ini. Baik Bu, pertama banyak organisasi hak asasi manusia yang mengkritik keras kebijakan penahanan luar negeri Australia, terutama pusat penahanan di Nauru dan Manus. Apa tanggapan Ibu terhadap tekanan internasional ini? Oke, saya paham sepenuhnya bahwa isu ini memang sangat sensitif untuk dibicarakan. Namun kebijakan ini kita ambil dengan pertimbangan yang serius terkait juga keamanan perbatasan kita dan untuk mencegah tragedi kemanusiaan di laut. Selain itu, kami juga tidak bisa membiarkan kapal-kapal pengungsi beresiko tenggelam hanya karena melihat Australia sebagai tujuan yang terbuka. Baik, ada banyak pihak yang menyebut pendekatan ini terlalu keras. Apakah ada langkah untuk menyesuaikan atau meninjau ulang kebijakan ini? Australia tidak ingin dikenal sebagai negara yang menolak, tetapi juga sebagai negara kita harus bertanggung jawab.
Karena itu, kami membuka opsi dialog baru dengan negara-negara mitra untuk menjajaki mekanisme pemukiman kembali yang beretika dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Kita juga ingin solusi ini tidak hanya aman tetapi juga bermartabat untuk Australia. Baik Bu, selanjutnya apakah benar saat ini Australia sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara ketiga untuk bekerja sama pemindahan pengungsi? Seperti yang saya bilang tadi ya, iya ada. Kami sedang menjajaki sejumlah opsi baik bilateral maupun multilateral dengan beberapa negara sahabat. Namun untuk saat ini negara-negaranya masih belum bisa disebutkan karena kami masih dalam proses negosiasi. Kami juga bekerja sama dengan UNHCR untuk memastikan prosesnya transparan dan juga berkeadilan. Banyak warga Australia juga bertanya, apakah benar pemerintahan akan tetap berpegang pada kebijakan penahanan luar negeri atau akan ada evaluasi menyeluruh? Kami tetap komitmen untuk menjaga perbatasan, tetapi kami juga tidak menutup mata akan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan kami akan lebih strategis seperti diplomasi aktif, kerjasama internasional dan keterlibatan dengan LSM serta organisasi internasional. Itu kuncinya. Baik, selanjutnya apakah ada pesan Anda untuk masyarakat internasional yang saat ini memantau dengan ketat kebijakan Australia terhadap pengungsi? Di sini kami tidak berdiri sendiri dalam menghadapi krisis pengungsi. Ini adalah tantangan global, ini adalah tantangan kita semua. Dan sebagai bagian dari komunitas internasional, Australia siap ikut memikul tanggung jawab dengan solusi yang adil, aman, dan juga manusiawi. Kita bisa berbeda pendapat, tetapi kita tidak boleh berbeda hati soal kemanusiaan. Maaf ya, waktunya udah habis nih, dipanggil sama staff ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Permisi sebentar Ibu, minta waktunya ya Ibu. Selamat siang Ibu Menteri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya ingin membahas kebijakan pajak karbon yang baru saja diumumkan. Bagaimana pandangan Anda tentang kebijakan ini menjelang pemilu 2013? Oke, selamat siang. Terima kasih juga ya sudah pertanyaannya. Jadi pajak karbon ini adalah langkah yang kami ambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dan juga yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Kami juga percaya bahwa langkah ini akan membawa dampak yang positif untuk masyarakat dan juga lingkungan perekonomian Australia. Oke, Ibu, tapi banyak orang khawatir bahwa pajak ini akan membuat biaya hidup semakin tinggi. Apa yang bisa Anda katakan tentang itu? Kalau untuk itu ya, saya paham sih kekhawatirannya karena dari pemerintahan juga khawatir dan saya yakin pasti masyarakat juga khawatir tentang itu. Kami telah merancang khususnya kebijakan ini dengan mempertimbangkan dampak sosialnya. Seperti kami akan memberikan bantuan kepada masyarakat dan yang berpenghasilan rendah dan menengah agar mereka tidak terbebani oleh biaya tambahan. Kemudian kami ingin memastikan juga semua orang dan masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Baik, beberapa pelaku industri juga khawatir bahwa pajak karbon ini bisa mengganggu daya saing mereka. Apa langkah pemerintah untuk mendukung mereka? Tentu saja sebagai pemerintah kami ingin mendukung penuh industri yang ada di Australia ini, bukan justru untuk menyulitkan ya, karena pasti nggak akan ada pemerintah yang mau menyulitkan industri apalagi di dalam country-nya ya, di dalam negaranya. Kami juga memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan juga berdialog dengan berbagai sektor industri yang sangat penting agar kami bisa memahami tantangan yang mereka hadapi. Kami juga ingin menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri sambil tetap menjaga komitmen terhadap lingkungan. Menjelang pemilu, apakah Anda khawatir kebijakan ini akan dipolitisasi oleh lawan-lawan Anda? Setiap kebijakan besar saya yakin pasti akan menjadi bahan perdebatan ya, khususnya buat para politik ya. Namun kami percaya bahwa isu ini, apalagi ini termasuk isu perubahan iklim, ini lebih penting daripada sekedar hanya politik saja. Ini tentang masa depan negara kita dan juga masa depan global dan generasi yang akan mendatang. Kami akan terus menjelaskan manfaat dari kebijakan ini kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pajak karbon ini? Tentu saja peran masyarakat itu pasti sangat penting ya, karena kan kalau misalnya cuman dari pemerintah aja, tanpa masyarakat juga pasti kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Kami ingin masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengurangi emisi, dan juga kami juga berharap ya bahwa masyarakat dari setiap orang bisa berkontribusi, misalnya dengan menghemat energi di rumah atau memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat juga sangat membantu kami dalam menjalankan kebijakan ini agar bisa berjalan dengan baik. Apakah ada program khusus yang direncanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak karbon ini? Oke, kami berencana untuk meluncurkan kampanye edukasi ya, apalagi ke para investor, terus ke sekolah-sekolah juga, termasuk ke para industri yang akan menjelaskan tentang pajak karbon dan manfaatnya. Lalu kami ingin masyarakat juga memahami bahwa ini bukan hanya tentang biaya, tetapi juga tentang investasi untuk masa depan yang lebih baik. Kami akan bekerja sama dengan berbagai organisasi, baik itu pemerintah ataupun swasta, untuk menjangkau lebih banyak orang. Apa pesan Anda kepada pemilih menjelang pemilu terkait kebijakan karbon ini? Saya berharap ya pemilih atau masyarakat luas ini untuk melihat kebijakan ini sebagai investasi masa depan yang lebih baik, karena kita semua pasti mau kan generasi-generasi kita di masa depan melihat apa yang telah kita lihat pada hari ini gitu. Pajak karbon adalah langkah yang penting untuk melindungi lingkungan dan juga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita dukung kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kita semua. Terima kasih banyak Ibu Menteri atas waktu dan penjelasannya. Semoga sukses dalam pemilu mendatang. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saat suara rakyat memanas, para pemimpin tak lagi bisa duduk diam. Sidang dibuka. Keputusan harus diambil. Sidang hari ini resmi dibuka. Dua agenda utama akan dibahas. Pertama, peninjauan atas kebijakan offshore processing bagi para pencari suaka yang datang melalui jalur laut. Kedua, evaluasi lanjutan atas kebijakan pajak karbon yang diberlakukan pada industri besar dalam rangka menekan emisi nasional. Kedua isu ini telah menimbulkan debat luas baik di dalam parlemen maupun di tengah masyarakat. Saya persilahkan Perdana Menteri untuk menyampaikan pernyataannya terlebih dahulu. Yang Mulia Ketua Parlemen, saya berada di sini bukan untuk menghindari tanggung jawab saya, namun untuk memastikan bahwa setiap pilihan kami adalah untuk kebaikan negeri dan rakyat. Mengenai kebijakan pajak karbon, diperkenalkan dengan tujuan mulia, mengurangi emisi dan melindungi masa depan planet kita. Namun, ketika harga listrik melonjak dan industri mulai goyah, saya tahu kami harus menyesuaikan arah. Bukan karena kami menyerah, tapi karena kami mendengar. Kami menyadari bahwa pendekatan ini, ketat apapun nilainya, tidak boleh membebani keluarga-keluarga yang bekerja keras atau mengancam lapangan kerja mereka. Maka kami mengambil langkah adaptif, menyusun ulang kerangka kebijakan iklim yang tetap menjaga lingkungan, namun lebih adil secara ekonomi. Lalu, mengenai isu pengungsi yang terjadi di Australia. Dalam beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan tragedi demi tragedi kapal tenggelam. Nyawa melayang, keluarga hancur. Penyelundupan manusia dijadikan bisnis yang kejam untuk para pengungsi. Dan selama mereka masih bisa menjual mimpi palsu tentang hidup di Australia, mereka akan terus mengorbankan nyawa. Oleh karena itu, kami tidak hanya bertindak, kami bertanggung jawab. Offshore processing bukanlah kebijakan yang mudah, tapi ini adalah kebijakan penyelamat nyawa. Jika dengan satu keputusan itu, kami bisa mencegah satu kapal lagi tenggelam, itu sudah lebih dari cukup alasan. Saya tahu bahwa keputusan ini tidak akan menyenangkan semua pihak, tapi saya tidak di sini untuk jadi populer. Saya di sini untuk melindungi Australia
ekonominya, rakyatnya, dan martabatnya. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan. Waktu berbicara selanjutnya saya berikan kepada anggota dari kubu oposisi. Saya persilahkan. Izinkan saya menyatakan dengan tegas kebijakan offshore processing yang didukung pemerintah saat ini tidaklah manusiawi. Mereka yang mencari perlindungan bukanlah kriminal. Mereka adalah korban. Dan kini mereka ditahan di penampungan jauh dari daratan Australia di bawah kondisi yang bahkan tidak layak untuk ditempati hewan peliharaan. Saya tidak akan membiarkan Perdana Menteri menyamarkan kebijakan yang kejam di balik kedok penyelamatan manusia. Offshore processing hanyalah bentuk penolakan terhadap hak pencari suaka untuk diproses secara manusiawi di negeri ini. Saya paham betul kekhawatiran Anda. Tapi izinkan saya mengingatkan fakta penting. Lebih dari 1.000 jiwa telah hilang di laut. Mereka dibujuk oleh penyelundup untuk naik kapal yang tak layak, penuh resiko maut. Kebijakan kasar berdalih karena negara lain belum bertindak untuk mencegah lebih banyak kematian. Ini adalah tanggung jawab moral dan nasional. Saya tidak akan meminta maaf karena berupaya menyelamatkan nyawa. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam perjalanan laut yang berbahaya. Mereka adalah korban dari sindikat penyelundupan yang kejam. Setiap kapal yang berhasil dicegah, setiap jaringan yang diputus, adalah satu nyawa lagi yang mungkin bisa diselamatkan. Tapi bagaimana dengan mereka yang dipaksa tinggal di kamp penampungan di Nauru dan Papua Nugini di bawah kondisi yang bahkan tidak layak untuk ditempati? Apakah mengurung mereka di tempat terpencil tanpa kepastian itu adalah jawaban? Bukankah itu sama saja menukar satu tragedi dengan tragedi lainnya? Kita bisa mengelola pencari suaka dengan lebih martabat di dalam negeri ini dengan proses hukum yang ada. Kita sedang memperbaiki sistem, bukan mengabaikan hak asasi. Tapi selama penyelundupan manusia masih beroperasi, kita harus bertindak tegas. Jika kita buka pintu tanpa pengawasan, penyelundup akan kembali. Kapal akan kembali berdatangan. Dan lebih banyak lagi yang akan tenggelam. Ini bukan soal menolak pengungsi. Ini soal melawan industri gelap yang memperdagangkan harapan orang dan bukan hanya tentang imigrasi. Ini adalah perang melawan eksploitasi manusia. Tertiban, saya minta ketertiban. Waktu untuk agenda pertama telah selesai. Agenda selanjutnya adalah pembahasan seputar kebijakan pajak karbon yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan emisi nasional. Saya persilahkan Perdana Menteri untuk memaparkan pendapatnya. Baik, Tuan Ketua, kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa perubahan iklim bukan ancaman nyata. Dunia bergerak menuju energi bersih. Dan Australia sebagai negara maju tidak boleh tertinggal. Pajak karbon ini bukan sekedar kebijakan fiskal, tapi komitmen moral. Pajak ini ditujukan bagi industri besar yang selama ini menjadi kontributor utama emisi. Kami menargetkan emisi dari industri besar, bukan rumah tangga. Dan kami telah merancang kompensasi bagi warga berpenghasilan rendah serta insentif transisi bagi perusahaan yang terdampak. Menghadapi perubahan iklim membutuhkan keberanian politik. Inilah saatnya Australia menunjukkan kepemimpinannya. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan. Waktu berbicara selanjutnya kembali saya berikan kepada anggota dari kubu oposisi. Silahkan memberikan Baik, terima kasih. Perdana Menteri, Anda bicara tentang perubahan iklim, tapi tahukah Anda bagaimana itu akan mengaruhi rakyat Australia? Mereka akan merasakan langsung beban pajak ini lewat harga barang dan biaya hidup yang meningkat. Saya khawatir ini akan memperburuk keadaan kondisi ekonomi kita. Dan dalam menunjukkan kepemimpinan, Tuan Perdana Menteri telah membuat ribuan pekerja di sektor manufaktur dan pertambangan hidup dalam ketidakpastian. Saya telah bertemu dengan pemilik pabrik di Queensland dan dengan petani di Victoria. Mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa kenaikan biaya operasional, tekanan gaji,
dan ancaman PHK. Apakah ini harga yang pantas untuk dibayar atas kebijakan yang bahkan tidak menjamin dampak signifikan secara global? Kami sudah menetapkan batas emisi yang realistis, dan hasil awal menunjukkan penurunan yang stabil. Perekonomian akan menyesuaikan, seperti dulu saat kita mengganti industri uap ke listrik. Inovasi selalu datang dari tekanan. Saya mendengar keluhan mereka. Tapi ini bukan soal biaya hari ini. Kita juga tidak bisa berdalih karena negara lain belum bertindak. Jika semua negara menggunakan alasan itu, tidak akan pernah ada perubahan. Jika Australia tidak memimpin, siapa lagi? Australia harus menjadi bagian dari solusi. Dengan segala hormat, kita tidak hidup dalam gelombang global yang ideal, Tuan. Bahkan negara besar seperti Tiongkok dan Amerika pun belum menerapkan kebijakan serupa. Sementara kita justru mengorbankan sektor vital demi kebijakan yang belum tentu efektif. Justru karena itu, kita harus jadi contoh. Kita bisa menciptakan lapangan kerja baru dari energi bersih. Pajak ini disertai insentif dan kompensasi untuk rumah tangga tertentu. Tuan, ini bukan sekedar tekanan. Ini adalah kehancuran sistematik terhadap bisnis lokal. Industri di daerah sudah berteriak. Mereka tak sanggup menanggung beban tambahan. Biaya produksi melonjak, lapangan kerja terancam. Australia bisa tetap ramah lingkungan tanpa mengeksekusi industri sendiri, bukan? Apa gunanya jadi pemimpin? Perubahan iklim kalau rakyat sendiri tidak bisa menghidupi keluarganya. Saya lebih takut pada masa depan anak-anak kita jika kita tidak bertindak sekarang. Ini bukan hanya tentang ekonomi. Ini tentang tanggung jawab moral. Anda bicara soal masa depan, tapi rakyat bicara soal hari ini. Pajak ini gagal memberikan jaminan langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Saya lebih baik berjuang dengan visi daripada diam dan wariskan bencana ke generasi berikutnya. Perdana Menteri, Anda berbicara soal planet. Tetapi bagaimana dengan rakyat kita? Pekerja kelas menengah, petani, dan keluarganya yang lebih miskin, yang akan merasakan langsung kenaikan harga barang dan tagihan listrik mereka. Anda tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini. Baik, waktu telah habis. Terima kasih kepada Perdana Menteri dan juga politisi oposisi dengan berakhirnya perdebatan mengenai kebijakan pajak karbon sekaligus sidang ini. Saya nyatakan sesi ini ditutup. Terima kasih atas partisipasi seluruh anggota parlemen. Keputusan akhir akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai proses legislasi yang berlaku. Tapi, suara rakyat bukan hanya milik para politisi. Di balik dinding-dinding kampus, pikiran kritis menelaah lebih dalam, mencari kebenaran di antara kepentingan. Kita berkumpul di sini di hari ini bukan hanya untuk menyuarakan ketidakadilan yang semakin nyata dan juga meresahkan di tengah masyarakat kita, tapi juga untuk menuntut perubahan yang benar-benar nyata dan berdampak bagi rakyat-rakyat Australia. Kesenjangan sosial yang semakin lebar ini bukan sekedar angka statistik, melainkan sebuah kenyataan pahit yang dirasakan oleh jutaan keluarga yang berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, perumahan, dan juga pendidikan. Sementara itu, sebagian kecil masyarakat Australia terus menikmati kekayaan yang berlebihan dan akses tanpa batas terhadap sumber daya alam, yang semakin memperparah ketidakadilan yang ada di dunia ini. Ini jelas-jelas tidak adil dan tidak boleh dibiarkan jika terus berlanjut. Setuju! Kami mendesak para pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan yang lebih adil dan progresif, termasuk reformasi pajak yang menargetkan kekayaan berlebih dan memperkuat sistem perlindungan agar tidak ada warga yang tertinggal di pembangunan negara kita saat ini. Setuju! Selain itu, kita tidak bisa menutup mata terhadap perlakuan yang tidak manusiawi yang masih dialami oleh para pengungsi yang datang ke negeri ini dengan harapan mendapat perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Mereka seringkali diperlakukan seolah-olah sebagai hewan, bukan manusia.
melalui kebijakan penahanan yang keras dan proses suaka yang berbelit-belit seperti diskriminatif. Kita harus memastikan bahwa hak-hak yang mereka akui dan dilindungi sepenuhnya. Karena pengungsi bukan ancaman bagi kita, melainkan sesama manusia yang membutuhkan bantuan, perlindungan, dan solidaritas kita. Betul! Tak kalah penting, perubahan iklim sudah berada di ambang krisis yang mengancam keberlangsungan hidup kita semua. Kebijakan pajak karbon yang selama ini diterapkan masih sangat lemah dan tidak cukup efektif untuk menahan laju peningkatan emisi gas rumah kaca. Betul. Akibatnya, target pengurangan emisi yang telah ditetapkan semakin sulit dicapai. Dan bencana alam pun juga bermunculan akibat dari kebijakan ini. Seperti banjir, hujan, serta gelombang panas yang ekstrim semakin menjalela di negara ini. Kita juga harus mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas dan konkret, bukan hanya janji-janji kosong yang ada di mulut mereka. Demi masa depan dan anak cucu kita dan kelestarian bumi yang kita tinggali bersama saat ini. Bumi ini bukanlah milik segelintir orang yang berkuasa, melainkan milik kita semua. Dan kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaganya agar tetap lestari di generasi yang mendatang. Terima kasih teman-teman semua. Sementara kita berjuang dengan gigih untuk keadilan sosial dan kesejahteraan dalam negeri ini, kita juga tidak boleh melupakan bahwa ketidakadilan dan penderitaan terjadi di seluruh penjuru dunia. Australia sebagai negara yang memiliki pengaruh dan sumber daya yang besar, memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai ketegangan dan konflik yang berkepanjangan. Khususnya di wilayah Timur Tengah yang telah menyebabkan jutaan orang kehilangan banyak rumah, warga, bahkan nyawa mereka. Kita tidak boleh terus menjadi penonton yang pasif di tengah krisis kemanusiaan yang begitu besar ini. Australia harus menunjukkan keberanian dan kepemimpinan dalam diplomasi internasional dengan mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan nyata, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang melarikan diri dari konflik dan kekerasan. Pengungsi internasional bukanlah angka atau beban, melainkan manusia yang memiliki hak atas perlindungan dan dukungan dari komunitas global. Keadilan global adalah bagian dari integral dari keadilan sosial yang kita perjuangkan di dalam negeri. Jika kita benar-benar menginginkan dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan, maka kita harus memulai dari sini. Dari tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian kita dengan solidaritas kita terhadap sesama manusia tanpa memandang negara. Australia harus menjadi contoh negara yang tidak hanya mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah global. Kita harus menuntut agar pemerintah mengambil peran aktif dalam diplomasi perdamaian, memperkuat komitmen terhadap bantuan kemanusiaan global, serta membuka pintu lebih lebar lagi bagi pengungsi yang membutuhkan perlindungan. Hanya dengan demikian dapat mewujudkan dunia yang lebih adil, berkelanjutan bagi kita semua. Mari kita tunjukkan kepada pemerintah dan dunia bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja. Kita menuntut keadilan yang adil, manusiawi, dan berani di dalam negeri, yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan seluruh warga negara, terutama mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Kita tidak akan berhenti berjuang sampai setiap orang mendapatkan haknya, mulai dari akses perumahan yang layak, pendidikan berkualitas, hingga perlindungan sosial yang memadai. Dan kami juga menuntut Australia untuk menjadi negara yang tidak hanya peduli pada kepentingan negaranya sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian kepada global. Untuk masa depan yang lebih baik dan keadilan sosial serta keadilan global, kita harus bertindak sekarang, bersama-sama dengan keberanian dan solidaritas yang nyata. Karena hanya dengan tindakan kolektif dan komitmen yang kuat, kita bisa mewujudkan perubahan yang kita impikan demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kak, boleh minta waktu sebentar, Kak? Saya mau bertanya tentang Get Up nih. Boleh. Oke, jadi pertanyaannya, apa langkah konkret Get Up harapkan dari pemerintah dalam waktu dekat ini untuk menjawab tuntutan kalian? Tentunya pastinya kami berharap pemerintah itu segera merasakan kebijakan yang progresif, yang adil, dan memperkuat perlindungan sosial, serta membuka akses yang manusiawi bagi para
para pengungsi dari luar negeri. Dan juga ini juga merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan keadilan sosial yang ada di Australia. Kalau dari sisi luar negeri itu kami mendesak pemerintah untuk meningkatkan diplomasi perdamaian dan bantuan-bantuan untuk pengungsi internasional. Jadi kami mendesak Australia untuk menjadi negara yang melek akan permasalahan dan krisis global tersebut, bukan hanya negara yang menonton terjadinya krisis global tersebut. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Semoga aspirasi ini bisa didengar dan juga diwujudkan. Oke, baik. Selamat siang Kak Jess. Selamat siang Kak Dea. Apa kabarnya nih Kak Jess? Oh, baik Kak Dea. Kalau Kak Dea baik? Alhamdulillah baik. Oke, Wah, puji Tuhan. terima kasih banyak nih Kak Jess sudah mau datang ke sini. Kebetulan kita kedatangan nih guys, akademisi dari Australia. Tepuk tangannya dong dulu guys. Baik, mungkin bisa kita langsung lanjutkan saja ke topiknya. Kak Jessi? Oke, Kak Jess, sekarang itu banyak banget nih perdebatan sengit yang muncul terkait arah kebijakan pemerintah saat ini. Melihat kebijakan luar negeri yang sudah disampaikan kepada publik saat itu. Pertama-tama nih Kak, bagaimana sih Kakak menilai pendekatan Australia terhadap isu pengungsi? Nah, untuk kebijakan Australia terhadap pengungsi, itu kebijakan offshore processing yang diterapkan kembali ya oleh Ruth ini menjelang pemilu tahun 2013, ini tuh cukup kontroversial menurut saya, karena di sini pemerintah itu memutuskan untuk mengirim pencari suaka ke Papua Nugini dan Nauru untuk diproses. Dilakukan dengan dalih katanya untuk menghentikan perjalanan perahu dan menyelamatkan nyawa-nyawa orang. Oke, kalau dilihat-lihat nih Kak, ini tuh memang menuai kritik keras ya dari berbagai kelompok, termasuk kelompok HAM dari Australia. Betul, itu memang sangat ditentang karena kebijakan ini dikritik dianggap melanggar prinsip dari non-refoulement dan membahayakan hak asasi manusia para pencari suaka. Dari sisi hubungan internasional, ini juga mencederai ya untuk negara Australia sendiri sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan loh. Kan memalukan ya. Dan secara politik, ini memang dianggap sebagai langkah yang pragmatis. Tapi dari sisi etis, ini tuh problematis sekali. Oke. Lalu soal kebijakan domestiknya Australia nih, khususnya pajak karbon yang menjadi isu utama menjelang akhir pemerintahan Ruth. Menurut Kakak, apa sih, bagaimana Kakak memandang pemerintahan tersebut? Pandangan saya ya mungkin seperti yang kita tahu bahwasannya pajak karbon itu kan awalnya diperkenalkan oleh pemerintahan Gillard, lalu Ruth yang melanjutkan berjanji akan menghapusnya lebih awal dari yang direncanakan, alih-alih mempertahankannya karena kan dinilai mungkin merugikan dia atau bagaimanapun itu. Ya ini mungkin mengejutkan ya, karena kan padahal Ruth ini dikenal sebagai pemimpin yang pro lingkungan, tapi kok dia malah menghapus pajak karbon ya, kan sangat kontradiktif dengan title-nya dia itu yang sebagai pro lingkungan. Kalau saya izin nih ya, saya ingin bertanya menurut pendapat Kakak. Lantas apa yang membuat Ruth berubah pikiran menurut pendapat Kakak sendiri? Kalau saya, alasan kenapa Ruth bisa berubah pikiran ini, ya saya melihat ini sebagai langkah politiknya Ruth demi menghindari backlash publik dan tekanan dari sektor industri. Apalagi pajak karbon ini kan memang dirancang untuk memberi insentif bagi perusahaan agar mengurangi emisinya kan. Tapi kelompok industri besar ini merasa dirugikan, apalagi pajak karbon ini cukup menekan ya untuk menambah lagi biaya mereka untuk dikeluarkan. Dan mereka juga kebanyakan ya, industri-industri besar ini itu sudah melakukan lobby besar-besaran terhadap pemerintah, dan tekanan yang mereka berikan pada pemerintah itu tentunya pasti memengaruhi agenda kebijakan dari Australia. Berarti Get Up itu tuh benar-benar berpengaruh ya Kak di Australia? Betul, bisa kita lihat ya. Get Up itu sebagai pressure group, itu memberikan dampak sangat besar, dan apalagi Get Up ini kan mendukung ya aksi publik untuk mencegah perubahan iklim segala macamnya, dan mereka juga menggalang opini lewat public kampanye
secara digital. Ya pasti juga ya, ada juga selain dari Get Up, ada juga Pak mungkin dari kelompok oposisi yang kurang setuju seperti kelompok-kelompok industri tadi, justru kelompok-kelompok think tank konservatif yang menganggap bahwa pajak karbon ini adalah beban ekonomi mereka. Oke, nah terakhir nih Kak, adakah masukan atau saran yang ingin disampaikan untuk para penonton supaya mereka juga dapat berpartisipasi dan juga peduli terhadap isu ini? Saran ya buat para penonton. Mungkin kalau dari saya baik bahwa kebijakan yang baik itu secara substansi ya, itu bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan tepat, dan keberhasilannya itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan opini publik, media, dan kelompok para penekan. Jadi untuk saran pada penonton supaya mereka lebih berpartisipasi dan lebih peduli, ya mereka harus ikut andil, karena jika mereka tidak berpartisipasi dalam politik, itu padahal politik ini menentukan masa depan mereka. Satu suara saja itu akan mempengaruhi kehidupan mereka di selanjutnya. Jadi untuk para penonton dan para audiens yang sedang melihat sekarang harus berpartisipasi secara aktif, karena ini tuh sangat penting. Karena itu juga sebenarnya dari rakyat untuk rakyat ya? Iya benar. Oke, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas Terima kasih kunjungannya kembali Kak Dea. Terima kasih, oke. Terima kasih. Selamat siang Kak Dea. Selamat siang. Di dunia maya, percakapan tak pernah berhenti. Rakyat berbicara, bertanya, bahkan menuntut dengan satu ketukan jari. Pajak karbon lagi. Dulu katanya demi masa depan planet ini. Tapi sekarang di drop begitu aja pas tekanan politik makin kuat. Gila sih. Tapi kok lucu aja ya. Pas disuruh ngurangin emisi, semua kayak tiba-tiba jadi pelit. Kelihatan banget ada yang mikir pengungsi itu beban. Padahal ya, mereka tuh bukan buat seneng-seneng. Gak ada yang milih jadi pengungsi, men. Anyway, gua gak pintar-pintar soal kayak gini. But nah, setuju nih sama Fosi Yepo. Aku retweet ah. Dan halo teman-teman, aku baru aja baca tentang kebijakan pajak karbon terbaru dan isu pengungsi. Menurut kalian kebijakan tadi itu gimana guys? Coba komen di bawah ya. Menurut kalian kebijakan tadi itu gimana guys? Coba komen di bawah ya. Gila, seru banget. Wah, bagus deh. Berarti banyak banget orang yang berpartisipasi. Ketegangan semakin memuncak. Hari ini bukan sekedar tentang kebijakan. Ini adalah pertarungan ideologi. Para pemimpin dari berbagai partai berhadapan dalam debat yang penuh emosi.
mencoba untuk memenangkan hati para anggota parlemen, bahkan rakyat yang terus memantau dari luar sana. Perdana Menteri yang sudah berada di ujung batas kini harus menghadapi tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Setiap kata, setiap keputusan akan menentukan langkah negara ini ke depan. Pemilu telah tiba, dan hasilnya bisa menentukan nasib kebijakan-kebijakan yang sedang diperdebatkan di ruang sidang ini. Para politisi terus berbicara dan memperebutkan dukungan. Suara-suara di luar gedung semakin keras terdengar. Masyarakat tidak diam. Mereka menuntut keadilan. Mereka menuntut solusi. Dengan hasil pemilu yang telah ditentukan, masa depan Australia kini dipertaruhkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetapi, apapun yang terjadi, pertempuran ini akan terus berlanjut. Dan keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan menjadi bagian dari perjalanan panjang negara ini untuk menemukan keseimbangan antara aspirasi rakyat dan kepentingan politik. Hari ini menandai babak baru dalam perjalanan politik bangsa kita. Setelah berakhirnya proses pemilu yang kompetitif dan penuh dinamika, rakyat telah berbicara. Dan suara mereka adalah suara yang harus kita hormati. Sebagai Perdana Menteri yang terpilih kembali dalam masa transisi yang singkat dan penuh tantangan, saya telah melakukan yang terbaik untuk memulihkan kepercayaan, menjaga stabilitas, dan membela nilai-nilai yang saya percayai. Keadilan sosial, keterbukaan, dan tanggung jawab. Namun, dalam demokrasi, tidak ada kekuasaan yang kekal. Dan dalam hati saya tahu ini adalah saatnya bagi kepemimpinan baru untuk melanjutkan tugas ini. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Tony Abbott dan Partai Liberal atas kemenangan mereka dalam pemilihan ini. Rakyat telah memberikan mandat, dan mandat itu harus diterima dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Saya berharap di bawah kepemimpinan Perdana Menteri terpilih Tony Abbott, Australia akan terus berkembang sebagai negara yang kuat, terbuka, dan inklusif. Saya ingin berharap bahwa semua kerja keras dalam memperjuangkan keadilan iklim, perlindungan terhadap kaum pengungsi, dan pemerataan ekonomi tidak akan berhenti di sini. Menjadi Perdana Menteri bukanlah jabatan. Ini adalah pengabdian. Saya pernah berdiri di sini sebagai pemimpin muda penuh ambisi, dan kini saya berdiri kembali sebagai orang yang lebih mengerti makna dari kata mengabdi. Bukan kepada partai, bukan kepada kekuasaan, tetapi kepada rakyat Australia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga Australia yang telah memberi saya kesempatan untuk memimpin negara ini, baik saat masa penuh optimisme maupun saat badai menerpa. Dan juga kepada generasi pemimpin berikutnya, jaga warisan kita, rawat demokrasi ini, dan jangan pernah lupa bahwa suara terkecil pun bisa mengguncang parlemen yang paling kokoh. Selamat bertugas, Perdana Menteri Abbott. Negara ini kini berada di tangan Anda. Saya mundur dengan damai, dan saya akan terus melayani negeri ini dalam bentuk lain dengan cara yang berbeda. Karena dalam demokrasi sejati, yang terpenting bukan siapa yang menang, tapi bagaimana kita tetap bersatu setelahnya. Rakyat Australia dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Di dunia politik, perubahan bukanlah akhir dari perjuangan,
melainkan babak baru yang harus dijalani. Di jalanan, di ruang kelas, di dunia maya, suara rakyat terus hidup, menuntut, mengkritisi, dan berharap. Karena demokrasi bukan sekedar memilih siapa yang berkuasa, tapi menjaga mereka tetap bertanggung jawab. Ini bukan akhir, ini baru permulaan.
suapan untuk diproses secara masyarakat. Ini dong ada OSI dong. Sekretarisnya mana sekretarisnya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Di belakangnya kan? Ini kurang ke belakang berarti sini nih. Ya, Apa nih? Ke belakang gitu bisa nggak? Apa nih? jadi pas yang agak maju bisa nggak? Oh ya, di pas yang agak maju. Hari ini Jangan ketawa sih. hari ini menandai babak baru dalam aku sendiri aja Sendiri aja lah. hari ini